Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Gara-gara kedatangan Prabowo Subianto, internal di PSI belakangan bergejolak. Salah satu kadernya yang terafiliasi dengan relawan Ganjar Pranowo, yakni Guntur Romli, memilih mengundurkan diri. Apa yang sesungguhnya terjadi? Benarkah ancang-ancang PSI yang ingin merapat ke Prabowo tak sepenuhnya didukung kader secara bulat? Kita akan mengulasnya bersama Wasekjen PSI Dede Prayudi, mantan politisi PSI Guntur Romli, dan Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno. Selamat malam Mas Guntur, Mas Uki, dan Mas Adi. Selamat malam. Selamat malam, Mas. Terima kasih Baik, sudah diundang. saya mungkin ke Mas Guntur terlebih dahulu ya. Saya garis bawahi di sini. Alasan Anda yang sebenarnya meninggalkan PSI ada dua. Yang pertama, kehadiran Prabowo di DPP PSI beberapa waktu lalu, dan tondo-tondo koalisi PSI dengan Prabowo. Ini kan masih tondo-tondo ya, Mas Guntur. Kenapa sudah memutuskan untuk keluar? Kan belum declare secara resmi. Ya, tondo-tondo itu bahasa halus, bahasa yang juga dipakai oleh Inggris untuk menunjukkan sinyal-sinyal kerjasama dengan Pak Prabowo dengan Gerindra terkait kerjasama PSI di Pilpres dan Pileg 2024. Namun informasi yang saya dengar dari dalam itu sudah deal itu kerjasama itu, tinggal waktu aja mengumumkan. Perlu proses untuk menenangkan kader, kemudian menenangkan pengurus yang masih sampai saat ini mayoritas pendukung Ganjar di PSI. Nah, jadi itu bukan hanya katakanlah sinyal saja, tapi sudah ada itu kesepakatan deal untuk kerjasama politik di Pilpres dan Pileg 2024 itu Mas. Oke, saya konfirmasi dulu nih ke Mas Uki. Betul begitu, Mas Uki, apa yang disampaikan oleh Mas Guntur ini bahwa bukan hanya sinyal, tetapi sudah deal, hanya tinggal menunggu waktu? Enggak. Mungkin Mas Guntur Romli, senior saya di PSI saat itu ya, mentor saya juga, menginterpretasikannya seperti itu atau mendengarnya seperti itu. Tapi dapat saya pastikan bahwa untuk saat ini ya, apa yang terjadi yaitu hanya sebatas silaturahmi saja. Itu ya. Dan silaturahmi ini nafasnya adalah nafas persatuan. Saya ingat apa yang dibicarakan di dalam ketika pertemuan tertutup itu berlangsung. Saat itu Pak Prabowo ya itu mengatakan bahwa dengan tingkat ketidakpastian global yang begitu tinggi, sementara Indonesia sekarang memiliki 13 tahun paling krusial untuk menjadi negara maju, maka Indonesia membutuhkan satu modalitas yang paling mutlak untuk dibutuhkan sekarang, yaitu apa? Yaitu persatuan bangsa. Dan saat itu antara PSI dengan Pak Prabowo fokus membicarakan kesamaan-kesamaan. Dan tidak satu kali pun terucap kata koalisi di dalam pertemuan tersebut. Gitu. Nah, sementara dari sisi PSI, kami mengapresiasi Pak Prabowo ya, yang setelah pertarungan 2019 yang begitu sengit akhirnya memutuskan untuk berkoalisi dengan Pak Jokowi, sehingga tugas-tugas kenegaraan Pak Jokowi itu menjadi tidak seberat itu apabila kita bandingkan misalnya dengan Pak Prabowo berada di posisi gitu misalnya dengan Gerindra. Ya, Dan Mas kita Uki, akan berarti dengan kata lain belum berkoalisi, belum ada omongan kerjasama politik, baru penjajakan, begitu maksudnya? Komunikasi politik itu memang penting untuk dibangun, tapi kami tidak membatasi komunikasi politik itu dengan siapa, dan itu kaitannya dengan koalisi. Begitu. Ini kabar terakhir, Mas Reno, bahwa Wakil Ketua Dewan Pembina kami, yaitu Sis Grace Natali, itu sedang membangun komunikasi yang intens ya dengan PDIP ya, supaya dalam waktu dekat kami dapat mengunjungi PDIP.
gitu. Oke, Jadi yang dapat baik. kami katakan pada saat ini adalah silaturahmi ini tidak lebih daripada silaturahmi persatuan bangsa, ya, bukan silaturahmi politik partisan untuk memenangkan pilpres atau capres tertentu di dalam pilpres, ya. Dan komunikasi politik ini akan kami lanjutkan ke partai-partai lain, termasuk dengan partainya Mas Ganjar Pranowo, yaitu PDIP, yang sekarang kami sedang menjalin komunikasi sangat intens sekali. Oke, baik. Mas Guntur, ternyata kata Mas Uki bukan kok, bukan membahas soal koalisi begitu. Gimana nih, Mas Guntur tanggapannya? Ya, itu kan hanya retorika untuk menenangkan pendukung dan pengurus PSI yang mayoritas masih sangat cinta kepada Ganjar Pranowo, ya. Tapi kalau kita memikirkan dengan akal sehat, segala alasan itu sebenarnya tertolak. Misal isu persatuan, isu rekonsiliasi, itu hanya masuk pada 2019, dan itu ketika Pak Jokowi ingin melakukan kabinet persatuan dengan mengajak Pak Prabowo itu ke dalam kabinetnya setelah pertarungan Pilpres 2014-2019. Nah, kalau sekarang tiba-tiba PSI mau menggunakan kata persatuan, itu konteksnya apa? Ya, kecuali kalau untuk persatuan untuk 2024 gitu kan. Kemudian apakah kita mau bersatu dengan orang yang memiliki masa lalu pelanggaran hak asasi manusia dengan penculikan aktivis? Nah, ini kan tidak bisa kita menutup mata, itu adalah fakta sejarah. Buktinya adalah Pak Prabowo dipecat dari TNI. Kemudian kalau Anda bicara soal Pak Prabowo membantu pemerintahan Pak Jokowi, Pak, bagi saya enggak. Buktinya food estate yang dibawa Kemenhan itu gagal. Banyak sekali berita soal itu. Laporan juga media banyak soal itu. Kemudian pembelian pesawat bekas dari Qatar. Padahal Pak Jokowi sering bilang bahwa alutsista itu jangan beli yang bekas, beli yang baru. Jadi saya tidak punya relevansi, tidak punya konteks ketika PS itu mengajak Pak Prabowo dengan alasan apa? Alasan persatuan. Persatuan itu hanya dimiliki oleh Pak Jokowi ketika konteksnya adalah untuk mengurangi ketegangan setelah kontestasi pemilu 2014, 2019. Kemudian Pak Prabowo punya masa lalu yang kita tahu tadi saya sampaikan. Kemudian Pak Prabowo juga menjadi beban. Banyak masalah dalam pemerintahan Pak Jokowi. Dan jangan lupa bahwa PSI pernah mengkritik dengan keras soal budget yang katanya akan dikeluarkan oleh Kementerian Pertahanan, ya. Dan waktu itu menjadi polemik dengan Gerindra. Apakah semua fakta-fakta itu di masa lalu mau ditutupi dengan dalih persatuan yang tidak punya relevansinya sama sekali, kecuali persatuan untuk koalisi dan kerjasama 2024. Begitu. Oke, jadi Mas Guntur berpendapat bahwa persatuan yang dimaksud Mas Uki barusan adalah persatuan untuk koalisi dalam konteks pemilu 2024. Tapi begini, saya ingin tanyakan ke Mas Uki bahwa begini Mas Uki, ketika ini baru ketemu, sesuai dengan kata-kata Anda tadi, ini hanya menjalin silaturahmi begitu ya. Tetapi sudah ada kader yang kemudian hengkang. Nah, ini apakah kemudian akan membuat PSI berpikir ulang untuk melakukan langkah-langkah berikutnya? Ya, saya pribadi dan PSI ya ini tentu merasa sangat kehilangan ya dengan perginya seorang politisi yang kami anggap sudah senior, yang kami anggap sangat mempengaruhi, sangat berpengaruh ya dalam perjalanan politik PSI tentu saja gitu. Dan apakah ini akan mempengaruhi atau tidak ya? Dilihat lagi konteksnya gitu. Kalau konteksnya hanyalah soal silaturahmi biasa gitu, apalagi kemudian di dalam silaturahmi ini juga tidak membahas satu kata pun ya yang keluar tentang koalisi gitu, tentu kami melakukan komunikasi-komunikasi juga dengan kader-kader kami di bawah. Kami juga tetap keluar melakukan komunikasi-komunikasi politik dengan partai-partai lain juga gitu. Sementara PSI, kalau saya boleh membuka sedikit ya rahasia dapur PSI sekarang, ini sebenarnya fokusnya untuk pileg.
gitu, bukan untuk kerja-kerja pilpres. Sebenarnya seperti itu. Dan apabila silaturahmi ini kemudian dianggap sebagai bentuk dukungan kepada Pak Prabowo, saya pikir ini adalah lompatan kesimpulan yang terlalu jauh. Karena siapapun yang mau bersilaturahmi ke kantor kita, tentu kan kita harus membuka pintu selebar-lebarnya dengan tangan terbuka, sambutannya hangat. Dan ini nggak Sekalipun hanya berlaku berseberangan untuk pada Pak saat Prabowo. 2019 ya, Mas Uki. Gimana? Ulang lagi? Harus membuka pintu seluas-luasnya, selebar-lebarnya meskipun berseberangan pada saat pemilu 2019. Oh ya, sentimen politik di 2019 ya, tentu berbeda dengan 2024. Apalagi semenjak 2019 selesai pemilu, Pak Prabowo itu sudah bergabung ke koalisi Pak Jokowi dan kami menghormati itu. Nah, sedikit saja saya menanggapi Mas Guntur ya, mentor saya ya, bahwasannya apa sih kira-kira dari persatuan ini yang sudah menjadi gain buat Indonesia secara keseluruhan. Indonesia di tahun 2020 mulai dihantam oleh sebuah badai yang bernama COVID-19 gitu. Kemudian habis itu ada krisis ancaman resesi global. Kemudian ada juga yang namanya krisis pangan gitu. Nah, hal-hal seperti ini tentu bisa dihadapi dengan baik ya oleh pemerintahan Pak Jokowi apabila misalnya Pak Jokowi ini fokus menghadapi tantangan tersebut tanpa direcoki oleh konflik-konflik di dalam internal Indonesia sendiri misalnya. Baik, Mas Uki ditahan dulu jawabannya, kita masih ada satu segmen lagi untuk membahas tema kita pada malam hari ini. Saya juga ingin tanya ke Mas Adi Prayitno, ketika PSI ini membuka pintu selebar-lebarnya untuk Prabowo ketika berkunjung pada pekan lalu, apakah ini mengindikasikan sebetulnya muara politik Jokowi di pemilu 2024? Karena PSI sudah declare apa kata Jokowi. Kita bahas di segmen berikutnya, tetap bersama kami. Kami lanjutkan diskusi malam hari ini bersama dengan Mas Guntur, Mas Uki, dan Mas Adi Prayitno. Saya ke Mas Adi Prayitno terlebih dahulu, ketika memang pintu PSI dibuka selebar-lebarnya untuk Prabowo Subianto berkunjung pada pekan lalu, apakah ini sebetulnya menunjukkan muara politik Presiden Jokowi di pemilu 2024? Mas Adi Prayitno. Saya yang termasuk mempercayai bahwa segala hal yang dilakukan oleh PSI, segala manuver dan orkestrasi politik yang dilakukan itu pastinya apa kata Jokowi. Itu PSI sendiri loh yang ngomong. Itu bukan asumsi dan bukan praduga-praduga. Bahkan untuk sesuatu yang sifatnya sensitif sekalipun, menerima Prabowo Subianto di kantornya PSI, saya kira itu adalah satu bentuk hasil komunikasi politik dengan Pak Jokowi. Itu kan dugaan-dugaan publik secara umum yang saya kira tidak bisa dibantah lah. Saya kira nggak ada soal, toh misalnya publik juga sudah melihat bagaimana sikap Pak Jokowi yang dinilai ambigu antara mendukung Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Itu hal lumrah lah dalam politik, itu satu ya Mas. Yang kedua, yang menarik itu ketika Bung Guntur Romli ini mengundurkan diri. Ini tentu sebagai bentuk gejolak di internal PSI yang memang sejak awal itu kalau melihat kecenderungan mazhab politiknya kan sangat berjarak dan bahkan sangat anti dengan Prabowo Subianto. Ketimbang PDIP ataupun partai-partai pendukung Jokowi lainnya, PSI ini kan partai politik yang paling konsisten, paling keras, paling agresif sejak 2014 yang lalu menyerang Prabowo Subianto. Tiba-tiba misalnya begitu hangat, terlihat punya chemistry, dan mulai ada tondo-tondo bahwa keduanya sangat mungkin berkoalisi. Ini yang sepertinya membuat kenapa Bung Guntur Romli itu ya iman politiknya harus mengundurkan diri dari PSI. Ada ketidaknyamanan misalnya di mana sebagai kader PSI yang sejak awal memang berhadapan-hadapan dengan Prabowo, tapi tiba-tiba harus kemungkinan mereka berkoalisi di 2024 ya. Yang ketiga Mas, satu hal yang menurut saya cukup prinsip, bahwa tidak mungkin seorang Guntur Romli ini mundur ujug-ujug tanpa ada alasan yang cukup jelas ya. Satu sisi memang Bung Guntur ini adalah ketua umum Ganjarian, tapi pada sisi yang lainnya rasa-rasanya sampai sekarang penilaiannya terhadap Prabowo Subianto itu tidak pernah berubah. Apapun judulnya, Prabowo itu adalah sesuatu yang mesti ditolak. Nah, hal-hal yang seperti ini yang sepertinya ingin ditonjolkan oleh Guntur Romli karena memang sebagai PSI sejati dalam tanda kutip, ya Guntur tidak mau berdamai dengan siapapun yang dinilai punya persoalan-persoalan ideologis yang berbeda secara diametral dengan PSI. Tiga variabel ini yang menurut saya kenapa kemudian membuat Bung Guntur Romli harus pisah jalan dengan partai politik yang sempat menjadi bernaung gitu ya, dan sempat menjadi di mana Bung Guntur Romli mengaksentuasikan semua kepentingan politik di dalamnya.
Saya kira di situ konteksnya, karena kalau kita membaca secara umum rata-rata pertemuan PSI dan Prabowo Subianto ini kan pada sisi yang lainnya adalah sebagai bentuk gemuruh dan kekecewaan politik PSI. Karena saat bertemu dengan Prabowo misalnya, setinggi langit memuji Prabowo, tapi pada saat yang bersamaan sangat terbuka ingin mengkritik PDIP. Bahkan ada satu kalimat dari Sis Grace misalnya, oh terima kasih Pak Prabowo sudah berkunjung ke kubu kami yang masih bocah ingusan tapi dikunjungi oleh Capres dan Menhan. Itu kan sebenarnya ingin mengkritik pernyataan PDIP beberapa waktu yang lalu menyebut Gibran anak ingusan misalnya. Itu adalah sindiran keras, apalagi ada kalimat lanjutan misalnya, kalau di sebelah datang ke tempatnya kalau perlu sambil merangkak. Wah, itu kan statement-statement yang menurut saya dialamatkan betul kepada PDIP. Ini yang kemudian membuat keriuhan. Kenapa pertemuan PSI dan Prabowo itu menjadi ramai, dikaitkan dengan Jokowi, dikaitkan dengan bentuk kemarahan dan kekecewaan PSI terhadap PDIP karena mesra dengan Prabowo, tapi pada saat yang bersamaan nyerang terbuka apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman PDIP. Ini yang saya kira memang kita tinggal tunggu, Mas, apakah betul bahwa yang disampaikan oleh Bung Uki, pertemuan Prabowo dan PSI itu hanya sebatas pertemuan politik biasa demi persatuan dan kesatuan bangsa. Tapi kalau kita melihat kecenderungan publik, nggak ada yang percaya itu, Bung Uki. Ini tentu hakul yakin ada kemungkinan bahwa kedua partai ini akan berkoalisi. Nggak apa-apa berkoalisi, toh politik kita itu memang sangat gampang berganti musim. Hari ini kawan, besok jadi lawan, kemarin lawan, bisa hari ini bisa jadi kawan, kemarin dimaki-maki, hari ini dipuji-puji. Itu hal lumrah dalam politik kita, karena memang secara prinsip politik kita itu tidak punya ideologi, tidak punya iman. Kalau PSI memang cocok dengan Prabowo, ya segera saja deklarasikan. Toh rasa-rasanya Bung Uki, kemudian ada Sis Grace di situ dan fungsionaris PSI rasa-rasanya menyanggup begitu gegap gempitanya Pak Prabowo ketika datang mengunjungi mereka. Saya kira tidak perlu nunggu waktu lama-lama, Bung Guntur dan Bung Uki. Deklarasikan saja, bikin fakta integritas. Apalagi yang ditunggu sama PDIP kecewa, dukungannya nggak diakui. Iya. Apalagi yang ditunggu oleh Mas Uki dan kawan-kawan PSI lainnya menjawab pertanyaan dari Mas Adi. Halo, Mas Uki. Mohon maaf, barusan di-mute ya. Kalau dari kami tentu ada mekanisme internal ya yang harus kita lalui. Nah, satu mekanisme yang paling terakhir itu adalah Kopdarnas atau Kopi Darat Nasional yang akan kami adakan di akhir bulan Agustus ini, gitu. Dan memang betul bahwa kami hingga saat ini belum final ya secara organisasi, secara institusional melabuhkan dukungan kami kemana. Gitu. Tapi nanti bulan Agustus ini ya di akhir bulan akan ada sebuah Kopdarnas yang akan menghasilkan sebuah keputusan. Sehingga nanti ditunggu saja. Nah, sebelum Kopdarnas ini membuat sebuah keputusan, kami tetap sama seperti dulu. Dan itu adalah kami tetap mendukung Mas Ganjar Pranowo untuk RI1 gitu. Nah, sampai dengan hari ini dukungan tersebut belum dicabut. Bahkan ketika kami bertemu dengan Pak Prabowo, Wakil Ketua Dewan Pembina kami, Sis Grace Natali, itu mengapresiasi Pak Prabowo karena, ya jadi disebutkan kayak begini, kami mengapresiasi Pak Prabowo dan Gerindra ya sebagai capres maupun partai nomor 2 terbesar datang ke sini, sebuah kantor politik yang jelas-jelas telah mendeklarasikan dukungannya terhadap Ganjar dan belum mencabut dukungan tersebut kepada Mas Ganjar. Jadi kalau soal deklarasi-deklarasian ya kita tunggu saja di bulan Agustus, yaitu bulan ini. Jadi nggak terlalu lama lagi ya, inilah dia final step ya terkait dengan kemana arah dukungan kami akan berlabuh. Dan tentunya di balik itu semua kami ya sebelum memutuskan perlabuhan tersebut tentu menunggu juga arahan Pak Jokowi sesuai dengan fatsun politik kami di Pilpres, yaitu tegak lurus bersama Pak Jokowi. Oke, baik, tegak lurus bersama dengan Pak Jokowi. Saya ke Mas Guntur, ketika memang sulit untuk, tadi Mas Adi mengatakan sulit untuk publik tidak berkesan atau menyimpulkan bahwa PSI membuka pintu untuk Prabowo ini atas arahan Presiden Joko Widodo. Anda bagaimana pendapatnya, Mas Guntur?
Ya, kalau saya itu tidak mengakui. Itu kan hanya cara PSI untuk memanfaatkan nama Presiden Jokowi, gitu kan. Karena saya punya sumber, Mas Ulin Yusron yang juga baru ketemu dengan Pak Jokowi waktu uji coba LRT itu, dan Mas Ulin itu ada juga di Cokro TV wawancaranya itu menyatakan bahwa dia bertanya apa benar Pak Presiden minta PSI bertemu dengan Pak Prabowo. Nggak ada tuh kata dia, nggak ada itu. Kemudian yang kedua juga ini juga adalah presiden yang buruk ya dalam tata kelola. Kita melihat Pak Jokowi yang sebagai seorang presiden ya, dia itu tugasnya adalah memberikan pelayanan pada rakyat. Ya. Semua di atas semua partai, tidak terjebak dalam intrik-intrik politik, soal koalisi, soal apa untuk 2024, karena dia harus menjaga semua kondisi. Dan itu saya membaca kenapa misalnya Pak Jokowi dekat dengan Pak Prabowo sebagai seorang menteri, Pak Prabowo juga dengan Mas Ganjar sebagai seorang gubernur, tapi dengan yang lain juga sebagai kader partai. Tapi sebagai presiden ya tetap menjaga, dan tidak mungkin melakukan permintaan-permintaan untuk koalisi dan sebagainya. Ya, menurut saya dia. Kemudian kalau kita melihat juga persoalan sebenarnya ini yang sungguh mengecewakan bagi saya. PS itu juga menjadi target selanjutnya Pak Prabowo untuk melakukan pecah belah, adu domba. Kita ngelihat jadi Bung Uki ketika tadi bicara soal persatuan, politiknya Pak Prabowo itu bukan persatuan, itu pecah belah, adu domba. Misalnya bagaimana Pak Prabowo melakukan pecah belah di pendukungnya Pak Jokowi dengan merekrut seperti orang sekaya Noel, kemudian Budiman Sujatmiko, kemudian dengan Effendi Simbolon, semuanya pecah, semuanya terjadi adu domba. Saya teringat kepada salah satu pidato dari Pak Prabowo yang sempat rame zaman dulu. Dia mengulas soal taktik perang. Rampoklah tetanggamu yang sedang kebakaran, yang sedang kesusahan. Artinya kan mengambil kesempatan dalam kesempitan. Jadi dengan cara menciptakan sebuah kebakaran dalam tanda kutip atau kegalauan atau kekacauan di pihak lawan, maka itu cara yang paling bijak untuk melakukan penguasaan. Ini yang taktik yang dilakukan Pak Prabowo saat ini. Melakukan politik belah bambu, politik adu domba, politik perpecahan ya untuk di kalangannya pendukungnya Pak Jokowi, di pendukungnya Pak Ganjar. Dan sayang sekali PSI tergoda. Saya nggak tahu apa yang diiming-imingi untuk hal-hal seperti itu, tapi inilah yang terjadi saat ini gitu. Baik, saya ingin minta analisa ke Mas Adi Praetno singkat saja terakhir, Mas Adi, mana sebetulnya atau apa untung ruginya bagi PSI jika nantinya PSI melabuhkan dukungannya ke Ganjar ataupun harus ke Prabowo, berbeda dengan deklarasi yang di tahun 2022? Kalau membaca kecenderungan rata-rata survei ya, termasuk survei yang kita lakukan Mas, bahwa basis konstituen pemilih PSI, elit-elit dan bahkan kadernya itu adalah mereka yang memang pilihan politiknya kepada Ganjar Pranowo, bukan kepada yang lain. Karena memang sejak awal PSI itu adalah pendukung dari Jokowi yang memang dalam banyak hal juga pilihan politiknya adalah Ganjar Pranowo. Oleh karena itu sangat beruntung sebenarnya kalau PSI itu lebih memilih Ganjar Pranowo karena elit, konstituen dan kadernya itu sama tarikan politiknya. Tapi resikonya kalau memang PSI itu berspekulasi ataupun melakukan satu perjudian yang cukup luar biasa, di end of the day-nya mendukung Prabowo Subianto, maka konsekuensi terburuknya memang harus terbelah dengan para pendukungnya. Bukan tidak mungkin pemilih-pemilih PSI ini akan kecewa dan tidak akan memilih PSI di 2024. Pemilih PSI rata-rata diehard dan loyalis yang saya kira memang punya batas ideologi yang rata-rata agak sedikit sulit untuk berkompromi dengan siapapun gitu, Mas. Oleh karena itu, ketika PSI bertemu dengan Prabowo Subianto, tapi setelah itu kemudian coba untuk dinetralisir hanya sebatas komunikasi politik biasa, itu sebenarnya sebagai upaya untuk meredam supaya basis konstituen PSI itu tidak bergejolak dan tidak gaduh lah. Tentu huru-hara politik ingin dihindari betul oleh PSI. Karena apapun sampai saat ini bisa dicek oleh statistiknya Bung Guntur, Bung Uki, bahwa basis konstituen PSI itu pilihan politiknya kepada Ganjar, bukan kepada yang lain. Kecuali dalam waktu 2 bulan, 3 bulan, Bung Uki bisa menyulap pendukungnya itu bisa menjadi pendukung Prabowo Subianto, maka huru-hara dan kegaduhan ini bisa dihindari. Tapi membalikkan pemilih yang dulu anti kemudian tiba-tiba memilih dalam waktu sebulan 2 bulan, rasa-rasanya sulit. Bahkan kiamat sekalipun itu agak sulit untuk dilakukan.
Oke, kita nantikan saja ya bagaimana deklarasi final yang akan dilakukan oleh PSI yang kata Mas Uki nanti akan terjadi di bulan Agustus tahun ini. Kita nantikan bersama. Sementara terima kasih Mas Guntur, Mas Uki dan Mas Adi sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam.